Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizwandi, saya mewakili kelompok 1. Pada video kali ini saya akan menjabarkan atau menjelaskan tentang kemajuan proyek akhir dari kelompok 1. Nah, di sini kami membuat aplikasi MICare atau aplikasi konsultasi, meditasi, serta sharing. Nah, berikut kita buka aplikasinya. Nah, ini tampilan awalnya jika kita belum login. Di sini ada masuk dan daftar. Nah, pada tampilan awal ini ada pengenalan fitur yang ada. Pertama ada fitur meditasi, yang kedua ada fitur konsultasi, dan yang ketiga ada fitur sharing. Ini kita langsung masuk. Berikut tampilan loginnya. Di sini kita bisa login pakai email maupun Facebook dan Google. Oke, kita sebagai contoh kita bikin emailnya. Oke, dan langsung login. Setelah kita login, berikut tampilan kita masuk ke tampilan home. Di home ini ada pengucapan selamat siang serta nama user serta fitur-fitur yang ada. Nah, di sini tampilannya itu ada button bar-nya ada 5. Ada home, konsultasi, meditasi, sharing, serta profil. Pertama-tama kita di home dulu. Di sini ada fitur meditasi. Di sini ada pengukuran emosi. Di sini kita memakai 5 skala Likert dari sangat buruk sampai sangat baik. Ini gunanya itu nanti untuk merekomendasi psikolog serta rekomendasi meditasi. Diukur dari emosinya. Selanjutnya ada fitur curhat serta fitur konsultasi. Nah, ini adalah shortcut untuk fiturnya. Sebagai contoh kita klik ke meditasi. Nah, masuk ke meditasi langsung. Selanjutnya setelah fitur home di sini ada fitur konsultasi. Paling atas ada gambar konsultasi. Selanjutnya ada testimoni pengguna di sini. Dan topik-topik konsultasi. Terus ada psikolog yang terdapat, ada spesialisnya dan lama kerjanya, spesialis keluarga, masalah pribadi. Selanjutnya ada alur konselingnya dari tahap pertama sampai ke 4. Nah, jadi di sini kami membuat UX yang sangat user friendly agar user tidak bingung ketika memakai aplikasi ini. Nah, oleh karena itu kami buat alurnya. Jadi user itu tahu tahapan-tahapan jika ingin memulai konseling. Selanjutnya setelah fitur konsultasi, kami memiliki fitur meditasi. Di sini ada gambar meditasi. Nah, terus ada favorit, meditasi favorit, serta fitur-fitur yang ada di meditasi. Nah, berikut meditasi yang ada. Nah, selanjutnya kita pilih topik meditasinya. Setelah kita pilih, kita klik atau kita tekan sini. Nah, nanti muncul sub menu meditasi atau meditasi terkait yang tadi kita pilih, stres dan kecemasan. Ini tampilannya seperti ini. Ada penjelasannya, ada rekomendasi, penjelasan. Nah, serta meditasi terkait stres dan kecemasan. Ini ada frustasi, kecemasan sosial dan lainnya. Nah, di sini ada durasi serta jenis meditasinya. Sebagai contoh, kita pilih frustasi. Nah, berikut penjelasan mengenai meditasi frustasi. Mulai dari ada berapa sesi, menitnya, serta durasinya. Ada meditasi singkat, meditasi panjang, serta instan. Ini ada tombol favorit ketika kita ingin memasukkan meditasi ini ke dalam favorit yang ada di home tadi. Ini ada tombol back untuk ke menu sebelumnya. Serta meditasi terkait dengan frustasi. Serta psikolog yang spesialisnya itu spesialis terhadap meditasi berikut. Jadi di sini adalah rekomendasi terhadap meditasi. Kita mulai aja. Nah, di sini ada sebelum kita mulai meditasi ada intro dulu. Ini ada pengucapan selamat bermeditasi. Sini ada tombol skip jika kita ingin melewati ini dan tombol mulai sesinya. Kita mulai saja. Nah, berikut
masuk ke media player prestasi atau meditasi sudah dimulai. Sini bisa kita forward, bisa kita backward, kita cari, bisa kita pause, sekali lagi. Nah, jadi ini media player atau tampilan meditasinya. Oke, kita back. Selanjutnya ke fitur sharing. Nah, di sini fitur sharing juga ada testimoni. Nah, di sini kenapa kami pakai testimoni? Karena agar user tersebut itu percaya ketika ingin berkonsultasi ataupun melakukan sharing. Jadi di sini kami pernah menggunakan jurnal yang judulnya itu How Vlogger Impress Their Viewer. Jadi jurnal tersebut kita terapkan di sini. Serta kami juga mendapatkan jurnal yang berisi 5 skala Likert. Itu juga kami terapkan di sini. Nah, itu dia kenapa kami memakai testimoni. Jadi agar pengguna itu dia tuh tahu atau percaya terhadap aplikasi dari adanya testimoni-testimoni pengguna sebelumnya. Oke, setelah fitur meditasi, selanjutnya kita masuk ke fitur keempat, yaitu fitur sharing. Nah, berikut tampilannya. Di sini paling atas ada gambar mengenai fiturnya, yaitu gambar sharing. Di bawahnya ada testimoni pengguna. Kita bisa swipe. Di sini ada topik sharing, ada masalah umum, pendidikan, dan lainnya. Nah, di sini juga ada alur sharing. Jadi alur sharing ini sama seperti yang tadi ada di konsultasi. Nah, di sini kami buat alur-alur seperti ini agar user friendly atau user tersebut tidak bingung ketika ingin menggunakan aplikasi kami. Jadi di sini ada panduannya. Seperti tekan tombol dan pilih topik sharing dan lainnya. Nah, di sini kita langsung mulai. Nah, setelah kita klik mulai, kita langsung masuk ke menu kedua dari sharing tadi. Nah, di sini ada tampilannya, tulisannya curhat online. Nah, di sini kami membagi sharing tersebut ke dalam 2 bagian. Yang pertama ada yang mau cerita. Nah, yang kedua adalah helper atau caregiver yang memberi perhatian terhadap yang pencerita tadi. Nah, di sini progresnya masih sampai sini aja. Nah, selanjutnya ada fitur terakhir yaitu profil. Di sini profil itu untuk melihat statistik dari yang sudah kita lakukan terhadap aplikasi. Seperti berapa meditasi yang sudah kita lakukan hari ini, durasi yang sudah kita habiskan untuk bermeditasi, serta berapa sesi yang sudah kita selesaikan totalnya. Di sini ada foto profil, nama, serta email. Nah, di sini juga ada settings untuk men-settings foto profil dan data-data lainnya. Nah, selanjutnya ada meditasi untukmu hari ini atau meditasi rekomendasi berdasarkan emosi yang sudah dipilih tadi. Jadi rekomendasinya masuk ke profil. Nah, di sini juga ada jadwal. Jadwalmu hari ini adalah berdasarkan perjanjian dengan psikolog. Jadi tahap konsultasi itu kan yang keempat itu. Nah, yang ketiga ini jadwalkan sesi konseling. Jadi di sini setelah dijadwalkan nanti masuk ke profil jadwal. Seperti contoh, kita berarti di sini memiliki perjanjian dengan psikolog Nur Rohmah, spesialis frustasi, jam 7.30. Mungkin segitu saja kemajuan proyek akhir dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.